Ketika suaminya izin nikah lagi, Ibu Rabiul Adawiyah mengatakan apa? Nikahlah wahai suamiku. Ngono. Enak enggak ngono kuwi? Enak enggak gitu, Mas? Nggih, Bu. Ketika suaminya mau nikah itu, dia langsung jawab begini, wahai suamiku, jika engkau pengen menikah, menikahlah. Istri itu kalau patuh sama suaminya udah di surga. Nggih, patuh. Mbak atau Mama, Papa mau nikah lagi ya. Langsung bisa piring melayang. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita seorang janda. Ini seorang janda namanya Rabiul Adawiyah. Ini seorang janda. Tiba-tiba didatangi seorang waliullah namanya Hasan Al-Basri. Kemudian padahal Rabiul Adawiyah ini adalah dulu muridnya. Sebelumnya itu dia adalah seorang penari, seorang penyanyi. Dan Rabiul Adawiyah ini bukan keturunan orang kaya, tapi keturunan orang yang sangat miskin. Bahkan ketika lahir pun bapaknya itu mau ngusap udele sama apa itu, sama minyak itu biasanya itu sampai nggak punya. Tapi ayahnya Rabiul Adawiyah mereka tidak pernah meminta selain Allah. Walaupun mereka tidak punya, mereka tetap bersyukur. Walaupun mereka tidak ada, mereka tetap menikmati dan tetap mengisahkan Allah. Karena cintanya sangat besar sehingga menurunkan seorang anak Rabiul Adawiyah. Kita tengi Hasan Al-Basri. Wahai Rabiul Adawiyah, aku ingin menanyakan apakah aku boleh masuk ke dalam rumah. Maka masuklah ke dalam rumah, maka langsung dipasang tirai itu. Langsung ngomong begini, Bu. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu ada dalam dialognya Rabiul Adawiyah dengan seorang waliullah ini. Dan mudah bapak-bapak juga ada. Jadi bapak-bapak nanti kalau nyari istri, enggak usah Pak. Enggak usah. Istri enggak usah Pak. Nanti dikira saya ngajarin nyari kedua, enggak jadi Pak. Enggak jadi Pak, enggak jadi. Nah, dalam dialognya itu begini. Masuk. Kemudian Hasan Al-Basri menanya begini, wahai Rabiul Adawiyah, engkau telah janda. Aku dan beberapa orang-orang yang alim, beberapa orang-orang yang mencintai Allah, aku ingin melamarmu. Ngono. Dilamar orang yang sufi, dilamar orang yang cintanya kepada Allah besar. Maka Rabiul Adawiyah begini, ya wahai Syekh Hasan Al-Basri, saya sungguh merasa terhormat karena engkau telah berkenan dan menyampaikan untuk menikahiku. Tapi aku pengen 4 pertanyaan lebih dulu engkau bisa menjawabnya. Kalau engkau bisa menjawabnya, maka aku mau dijadikan istri salah satu orang-orang yang alim tersebut. Sampaikanlah apa pertanyaanmu Rabiul Adawiyah. Sampaikan. Pertanyaan pertama dimulai. Nah gitu ya. Dimulai pertanyaan pertamanya. Kemudian nanya begini, wahai Hasan Al-Basri, apakah bisa menjamin bahwa nanti ketika aku meninggal dengan husnul khotimah? Pertanyaan Rabiul Adawiyah. Kalau nanti aku bisa meninggal dengan husnul khotimah dan engkau bisa menjamin aku ketika kembali kepada Allah, aku dengan husnul khotimah, aku dengan mencintai Allah, aku dengan merindukan Rasulullah, apakah engkau bisa menjamin aku kembali kepada Allah dengan husnul khotimah? Maka dijawab oleh Hasan Al-Basri mengatakan kalau itu adalah urusan gaib. Ngono jawabannya, Pak. Padahal ini seorang waliullah. Kemudian pertanyaan kedua disampaikan lagi. Wahai Hasan Al-Basri, apakah engkau bisa menjamin bahwa ketika malaikat Mungkar dan Nakir datang ke alam kubur, kemudian dengan pertanyaannya, aku bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir? Apakah aku bisa menjawab? Kalau engkau bisa menjamin bahwa aku bisa menjawabnya, aku mau menjadikan istri. Kemudian yang ketiga, kemudian dijawab oleh Hasan Al-Basri, jawabannya apa? Itu juga urusan gaib. Katanya itu hanya Allah yang tahu.
Maka pertanyaan yang ketiga lucu, wahai Hasan Basri, apakah engkau bisa menjamin bahwa nanti di akhirat aku akan menerima buku catatanku dengan tangan kanan? Bisa menjamin enggak dengan tangan kanan aku menerima buku catatanku dengan tangan kanan? Maka Al-Basri mengatakan hal yang sama, itu adalah urusan yang gaib. Maka yang keempat disampaikan lagi, wahai Hasan Basri, apakah engkau bisa menjamin bahwa nanti aku akan di akhirat akan masuk syurganya Allah? Maka dijawab sama Al-Basri, itu adalah urusan gaib. Maka dijawab oleh Rabiul Adawiyah, bagaimana engkau tentang berpikir mau menikah? Menjawab pertanyaanku, menjamin 4 pertanyaan saya, kamu nggak bisa, gimana kamu ingin nikah? Enak nggak kira-kira wong wedok sing muni ngono mau dibujuk sama wong lanang ngatakan bisa nggak jamin sampai aku masuk surga? Enak nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Ayo, nenek mau saya nggak apa-apa wis ya. Nenek tapi kan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mudah. Maka langsunglah Rabiul Adawiyah lamanya menyampaikan kepada Hasan Al-Basri, wahai orang-orang yang soleh, bagaimana kau bisa memikirkan untuk nikah? Bagaimana kau bisa memikirkan untuk hubungan lagi, sedangkan engkau tidak tahu akan berada di mana? Sedangkan engkau tidak tahu apakah akan kembali kepada husnul khotimah. Engkau tidak tahu apakah kita bisa menjawab malaikat mungkar dan nakir. Apakah engkau tahu bahwa aku akan menerima catatan tangan kanan? Dan apa engkau bisa menjamin bahwa aku akan masuk surganya Allah? Kalau nggak bisa, nggak usah pikir nikah-nikah lagi, kata beliau. Nggak usah. Kalau memang Rabiul Adawiyah ini adalah orang yang sangat cinta kepada Allah, orang yang sangat rindu kepada Allah, maka ketika mereka di alam kubur, mereka sudah meninggal, Rabiul Adawiyah didatangi malaikat mungkar dan nakir, ditanyai begini, wahai Rabiul Adawiyah, dalam kitab dijelaskan, siapa Tuhan? Marah Rabiul Adawiyah. Hei, nggak ada pertanyaan yang kalian kutanyakan kepadaku, siapa Tuhanku? Aku tiap hari hidup bersama Tuhanku. Bagaimana aku bertanya tentang Tuhan? Bagaimana aku bertanya Tuhanku? Aku tiap hari berhidup dengan Tuhan. Aku tiap hari berzikir. Aku tiap hari membaca Al-Quran. Aku tiap hari melakukan apapun karena aku cinta kepada Allah. Bagaimana aku menanyakan siapa Tuhanmu? Malaikat. Pergilah engkau, jangan bertanya masalah itu. Pertanyaan-pertanyaan yang lain. Coba bayangin itu. Suruh pergi, Bu, malaikat, Bu. Suruh pergi. Maka kemudian malaikat pergi dan mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, mereka telah menanyaku kenapa aku bertanya tentang Tuhanku. Aku telah bersama dengan Tuhanku tiap hari. Maka Allah mengatakan, dia adalah ahli syurga dan dia adalah kekasihku. Begitu. Gitu kalau dicintai sama Allah. Tapi apa? Rabiul Adawiyah telah membuktikan betapa besarnya cinta kepada Allah. Bahkan seluruh hidupnya mereka adalah dipakai untuk berzikir kepada Allah. Bahkan suatu riwayat ketika suaminya izin nikah lagi, Ibu Rabiul Adawiyah mengatakan apa? Nikahlah wahai suamiku. Ngono. Enggak gitu. Enggak gitu, Mas. Nggih, Bu. Ketika suaminya mau nikah itu, dia langsung jawab begini, wahai suamiku, jika engkau pengen menikah, menikahlah. Maka setelah diizinkan Rabiul Adawiyah, maka menikah dengan 3 istri loh suaminya. Maka ketika mereka pulang, suaminya pulang, mereka ngeladeninya pun dengan baik. Sampai dalam satu kitab dijelaskan di situ bagaimana aku meladeni suamiku. Maka dia mengatakan, wahai suamiku, sebenarnya engkau adalah seperti sahabatku dan sebagaimana engkau adalah seperti raja. Aku melayanimu seperti itu. Rabiul Adawiyah. Maka ketika suaminya tinggal nikah lagi, nggak apa-apa, masih ada Allah. Kira-kira ibu Om Jombang enek nggak itu? Ditinggal suaminya nikah, nggak apa-apa, aku juga cinta Allah kan gitu kan? Bisa piring melayang, Ini karena orang cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah itu mereka adalah manusia. Mohon maaf suaminya itu mau nikah lagi, mereka nggak peduli karena yang penting bagi dia lah, aku tetap cinta kepada Allah, aku tetap bersama Allah, aku tetap di samping Allah, aku tetap melakukan apapun karena Allah. Itu adalah orang-orang yang mencintai Allah dengan murni. Sebenarnya kalau ibu masuk surga itu lebih mudah daripada bapak-bapak loh ya. Istri itu kalau patuh sama suaminya udah di surga.
Nggih, patuh. Mbak atau mama, papa mau nikah lagi ya. Langsung, wes mulai meneh, papa nggak usah tidur di kamar ini, tidur di emper sana. Ya itu karena memang cara pandang cinta ke Allahnya berbeda. Sallallahu ala Muhammad.